Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistik Inferensial akan menampilkan video dengan topik atau tema pendugaan parameter dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel mean. Untuk nama anggota yang pertama ada Muhammad Rizal Susanto dengan NIM terakhir 150, kedua ada Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM terakhir 151. Ketiga ada Muhammad Rizky Farikin dengan NIM terakhir 152 dan yang terakhir ada Rifki Syahrul Nizam dengan NIM 153. Perbandingan suatu hasil parameter antara kedua objek tertentu akan menghasilkan suatu objek dalam populasi yang berbeda. Di dalam suatu perusahaan perlu melakukan perbandingan terhadap suatu objek. Misalnya sebuah penelitian akan menduga selisih produksi kedelai antara dua daerah. Pendugaan ini akan sulit dilakukan secara langsung karena di antara dua daerah tersebut tentu memiliki suatu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing daerah individu tersebut, yakni seperti jumlah lahan yang berbeda, faktor lingkungan atau karakteristik petani kedelai yang berbeda-beda ataupun fasilitas yang tidak sama. Pendugaan parameter adalah melakukan suatu kegiatan untuk menduga atau menaksir taksiran suatu parameter tertentu. Karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui, penghitungan analisis tersebut dapat dilakukan dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan memasukkan suatu peubah bebas, yaitu peubah indikator Z ke dalam model. Metode pendugaan selisih secara langsung mengasumsikan tidak ada pengaruh peubah lain atau kovariat, atau dengan kata lain setiap objek yang diamati mempunyai latar belakang yang sama kecuali peubah yang diamati. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengendalikan perbedaan ini adalah dengan membagi latar belakang objek-objek tersebut menjadi kelas-kelas berdasarkan karakteristik yang diamati. Pendugaan parameter adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Pendugaan parameter terdiri dari pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan parameter untuk parameter kosong dari distribusi geometrik menggunakan metode Bayes dengan distribusi prior. Yang digunakan adalah distribusi beta. Sebagai distribusi prior konjugat distribusi uniform 0,1 sebagai distribusi prior non konjugat dan distribusi prior Jeffrey sebagai distribusi prior non-informatif. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi penduga terbaik adalah berdasarkan nilai varian posterior dan lebar kredibel interval Bayes yang terkecil. Dalam studio simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa distribusi beta sebagai menghasilkan nilai dugaan parameter yang lebih baik daripada distribusi uniform dan distribusi prior Jeffrey karena menghasilkan nilai varian posterior dan lebar kredibel interval Bayes yang terkecil. Selang kepercayaan parameter selisih 4 peubah diperlukan dalam studi analisis seperti diuraikan pada bagian ini. Ada keempat peubah tersebut masing-masing adalah X1, X2, Z, dan Y. Pembangkitan kovariat X1 diasumsikan bahwa 10, 0,1 X1 normal untuk kelompok pertama. Jadi Z1 dengan 1 dan 12,1 X1 normal untuk mengelompokkan Z sama dengan 0. Sedangkan kovariat X2 untuk masing-masing kelompok diasumsikan berdistribusi Bernoulli dengan parameter 0,4 atau 0,4
X2 Bernoulli. Selanjutnya data Y dibangkitkan berdasarkan suatu hubungan linier Y mu Z dan beta 1 X1 plus beta 2 X2 dengan menggunakan mu sama dengan 2,0,5 beta 1 sama dengan dan 0,4 beta 2. Kasus 1 dibangkitkan sebanyak 200 data atau masing-masing kelompok dengan 100 data. Kemudian dicari skor propensitas untuk setiap objek data. Skor propensitas ini diurutkan dari kecil ke besar kemudian dibagi menjadi 5 kelas. Selanjutnya diperoleh pendugaan selisih rata-rata mu untuk P ubah Y antara kedua kelompok. Langkah-langkah ini dilakukan sebanyak 50 kali. Nilai mu diurutkan dari kecil hingga besar. Batas bawah selang adalah nilai dugaan ke-50 0,025 karena mengambil selang kepercayaan 95%, sedangkan batas atasnya adalah nilai dugaan ke-50 0,975. Kasus 2 dibangkitkan data sebanyak 400 dengan masing-masing kelompok 200 data. Langkah berikutnya mengikuti langkah perhitungan pada kasus 1 sampai diperoleh pendugaan selang kepercayaan selisih rata-ratanya. Perbandingan selang kepercayaan untuk setiap kasus. Selisih rata-rata dua populasi mu diduga dengan teknik skor propensitas. Hal ini dilakukan karena sebaran faktor kovariat sampel telah ditetapkan berbeda untuk setiap objek yang ingin dibandingkan. Evaluasi teknik ini didasarkan pada tetapan awal dari parameter mu sebesar 2. Nilai dugaan yaitu mu yang mendetek. Nilai 2 ini dianggap yang paling baik sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2. Nampak selang kepercayaan nilai mu mencakup nilai 2, 6. Selang kepercayaan sudah dihasilkan. Selang yang paling pendek adalah selang untuk kasus 4 jurnal, data 600 dan perulangan bootstrap 100 kali. Dan selang yang paling lebar adalah pada kasus 4, jumlah data 200 dan perulangan bootstrap 100 kali. Sedangkan jarak antara nilai tengah selang dengan ini parameter sebesar yaitu 2. Yang paling kecil adalah pada kasus 2 dan yang paling besar jarak terdapat pada kasus 4. Tabel 3 menyajikan ukuran lebar selang dan jarak yang dimaksud untuk setiap kasus yang dicoba. Jika ditinjau dari lebar selang kepercayaan 95% yang dihasilkan, maka selang yang dianggap baik adalah untuk kasus terakhir, yaitu jumlah data banyak 600 dan perulangan bootstrap sebanyak 100 kali. Namun jika dilihat dari aspek ketepatan pendugaan jarak, maka kasus kedua dianggap lebih baik, yaitu jumlah data sedang 400 dan perulangan bootstrap sebanyak 50 kali. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jika ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.